Sama juga dengan Kali Tangi, Kali Ungu, Kali Jogo, makanya Sunan Kalijogo aslinya Bhairawa. Makanya sakti sekali. Makanya orang-orang Jawa cenderung paling sungkan dengan Sunan Kalijogo. Dewi Kali yang disembah Mangrowa. Tidak ada dharma atau agama itu dua. Semuanya satu menuju Tuhan. Tidak bisa. Anda mau ke WC tidak ada Tuhan? Ada di sana. Kalau tidak kita ke WC saja aman. Tidak usah diukur Tuhan. Ke septic tank aman. Tidak ada septic tank juga ada makhluk yang dihidupi Tuhan. Karena itu kita semuanya sebenarnya tidak mungkin lari dari itu. Karena itu Tuhan itu tunggal. Kulawawah itu kan tunggal, itu bukan satu begini kan, menyeluruh ya semua satu. Kita dalam kesatuan tariannya Siwa. Kalau karena itu digambarkan Siwa menari itu kita hanya bentuk tariannya Siwa. Memang begitu. Karena itu ketika kita merasa laku kita yang paling benar, anak Irumindu ikut setan lagi, ikut iblisnya itu ada. Iblis ablasa, angen-angen kan, rumah sana. Iblis itu dari kata ablasa itu angen-angen, aku hebat, angen-angen. Mana ada lu hebat? Dari mana? Karena itu seperti ngendikannya Pak Dalam, yang paling sulit lakunya. Ketika kita mengikuti torekot, misalkan seperti kayak Kusnoto, Laku, Akmalia, yang paling mengerikan kan bukan ajarannya mah gampang. Anak Al-Haq itu Mansur Al-Haq itu mudah, akulah kebenaran. Oh iya, ketika ini kita percaya begini, kita begitu lakunya mati sak jroning urip, mati loh sampean. Bojone gowong mosok nesu nggak mati. Ciloko ini. Ketika aku bener, waduh ciloko ini. Makanya betul itu ngobrol kan sambil makan-makan enak, begitu ngelakuin waduh ciloko. Alam set. Karena apa? Aku beneran mengerikan ini. Karena apa? Ada wilayah-wilayah yang kita harus ego kita benar-benar diorbiterasi, kita leburkan. Kenapa? Yang paling mengerikan itu memang kita mengidentifikasikan. Iki kopiku, iki wakku, iki tasku. Padahal ini tidak akan dari mana tahu kan? Ketika ini kita memunculkan keakuan, makin lama kan diaku-aku. Sebenarnya yang paling pas adalah kalau versi Buddha kan dihancurkan itu, ada yang nanti meluaskan. Maksudnya begini. Kalau Buddha, saya punya satu HP rusak. Susah. Kalau punya dua HP, rusak satu susah. Kalau punya 3 HP, rusak satu susah. Akhirnya berarti kepemilikan makin banyak sumber kesedihan itu sudah. Nah, kalau udah dua berarti sumber potensi untuk sakit cenderung kecil. Berarti ya susah. Larang dua kok jarang sudah. Makanya orang miskin cenderung cepat masuk surga katanya gitu kan. Nah, menurut Nabi itu juga. Nah, tetapi sebenarnya kalau mau serakah, mending serakah sekalian. Kenapa? Ini tasku, berarti ini bangunanku, ini bumiku, ini semesta aku, akhirnya sayang semua. Ketika kita begitu meluas, sama juga sebenarnya ketemu mukti atau mokso, sama saja itu artinya sebenarnya. Mencari Sri yang dalam level tingkat tinggi memang mukti itu mokso. Nah, karena itu kalau pertanyaannya dari kacamata Jawa seperti ajaran apa itu tadi Bimo Suci atau bahkan Arjuna Wiwaha, misalkan tadi yang sudah banyak dibahas, kita membahas Arjuna Wiwaha misalkan, itu kan memang aslinya yang menggoda bidadari itu pemberi pengetahuan aslinya. Pengetahuan dari mana? Dari indera, utara indera, penguasa kayangan. Indera itu apa? Ini loh, senses ini loh, visual, auditory, kinestetik, olfaktory, gustatori, mulut, telinga, itu kan memberikan indera. Tapi itu juga indera Jawa, artinya apa? Ilusi indera. Apa jaring-jaring indera? Kenapa? Menipu itu semua. Karena tidak ada yang real. Gitu. Kalau secara unsur dibandingkan ketemu Siwa nanti, itu tidak ada yang real. Indera itu aslinya dalam bahasa agak kasar, penipu. Karena ini juga perlu kita maklumi bersama bahwa bagaimana sekarang perkembangan cara pandang semacam ini untuk kita lebih mawas diri dan bisa mencari alternatif permasalahan untuk hal tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita kaitkan dengan ketahanan nasional, tentu saja kita punya currency war, kita punya cultural war. Dalam pengertian kita diserang drama-drama Korea, kita diserang Rusia Cina, kita baiknya juga adalah perspektif dari Jawa. Karena itu saya sangat tertarik tema kita kali ini selain dari sisi Barat juga dari sisi Nusantara khususnya Jawa.
memang cara pandang Barat itu sedikit berbeda. Karena begini, mungkin ada baiknya kita awali dengan berjuta-juta atau bertriliun-triliun bintang di angkasa. Kita hanya mampu melihat sedikit sekali, terutama kita mampu melihatnya melalui kacamata konstelasi. Artinya apa? Konstelasi itu kita hanya mengambil bagian-bagian yang paling terang, kita asumsikan bentuknya begini, sudah begitu. Padahal tentunya ada banyak yang lain. Nah, awal filsafat dari Barat adalah kalau kita belajar cognitive psychology itu ada perception, ada persepsi itu di kepala itu, ada learning kita belajar, ada remembering sama thinking. Jadi kita mengingat sama berpikir, semua itu terkait. Sebelum kita punya persepsi, kita pakai sensasi untuk melihat benda. Ada objek dulu, kita subjek, ada objek dulu. Nah, sensasi ini ada faktor ya, visual, auditory, kinesthetic, olfactory, gustatory, atau dalam bahasa kita ada indera kita pakai. Kita punya mata, kita bisa lihat. Asumsinya kita punya mata sebagai alat, ada benda kita bisa melihat. Tapi sayangnya, misalkan kita ada fata morgana, kenapa ada orang melihat ini yang lain tidak? Atau kita melihat ini, oh ini merah, orang lain melihat benda ini abu-abu misalkan, atau itu hijau, yang lain bilang itu biru. Berarti indera tidak semata-mata bisa diandalkan, karena kita banyak melihat sesuatu yang ternyata di kepala kita beda-beda. Ada yang kalau tidak itu rabbit duck itu, ada yang melihat itu gambar kelinci, ada yang melihat itu gambar bebek. Karena itu ilmu ilusi atau gambar-gambar ilusi biasanya saya mengamalkan ilusi kalau cerita tentang ini, tetapi tidak apa-apa. Saya hanya mau mengatakan kita punya alat kita sebut indera tadi untuk melihat objek. Itu dulu dipahami, karena nanti kita akan bergerak. Itu kan kita melihat keluar, kalau melihat ke dalam alatnya apa? Kita tidak punya alatnya. Kita melihat ke dalam itu pakai alat apa? Nah, itu nanti terkait spiritual itu memang khas, berbeda sekali. Kita tidak punya alat, kita menyusun alat untuk melihat itu. Nah, di era-era zaman dulu, Socrates, Plato, Aristoteles sampai bergerak di filsafat modern, itu kita memang melihat benda. Setelah era Immanuel Kant, karena ini bicara filsafat Barat ya, aku sedikit teknis ya. Yang namanya persepsi di kepala itu namanya fenomena. Bendanya sendiri disebut noumena. Kita tidak mampu mengakses benda. Kenapa? Semua tersaring di kepala kita. Kita mimpi itu melihat nyata di kepala kita. Bendanya tidak ada. Kita berilusi, bendanya tidak ada. Tapi kepala kita melihatnya sebagai benar-benar ada. Itu khas Immanuel Kant. Jadi semua tersaring di kepala kita. Baik itu secara space time, kalau kita mengatakan itu secara kalau nanti mau dikaitkan dengan peruatan, kenapa ada semacam itu kaitannya dengan itu. Nah, pasca Immanuel Kant, misalkan ada Heidegger, ada Hegel, ada Soren Kierkegaard dan lain sebagainya, itu sebenarnya hanya mereka yang mau bilang begini, kalau saya tidak mampu mengakses objek, berarti semua di kepala saya, semua subjektif dong. Semua kebenaran relatif dong. Bagimu salah, bagimu mungkin benar dong. Karena kan seperti bintang tadi, kita hanya mampu menangkap yang sebagian lebih besar tidak tertangkap. Karena itu ada yang melompat seperti Soren Kierkegaard. Itu kita tidak mampu menjangkau objek. Saya melampaui objek melalui religi, melalui agama. Karena itu dia mengatakan kita perlu dalam titik tertentu leap of faith, lompatan keimanan. Aku tidak peduli, pokoknya aku yakin. Misalkan begini, saya tidak mampu menjelaskan ini fenomena ini dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Ngenger Gus jawab. Saya pengeran, tepatnya ngenger. Pengeran itu untuk kita ngenger karena semuanya dipasrahkan. Selesai. Nah itu Soren Kierkegaard. Misalkan Friedrich Nietzsche itu menyatakan dalam melompatannya itu ke arah mistik, bahkan ke arah ateis. Meskipun ada wilayah mitos juga, misalnya Despot Zarathustra atau Zoroaster yang penyembah api itu. Kenapa? Karena tidak mampu menjangkau objek. Artinya aslinya begitu. Kita tidak mampu memahami materi ini. Jauh dari jangkauan kita. Karena itu muncul karya-karya di luar negeri itu yang dapat Nobel Prize itu seringkali karya-karya seperti ini. Kenapa? Mereka mau menunjukkan bahwa hidup itu sangat absurd. Kita tidak mampu menjelaskan kenapa saya di sini. Misalkan kita dalam jangka waktu tertentu mampu. Saya beli sini karena akan ada pertemuan ini. Kenapa begini? Kenapa? Ditarik betul. Nanti ujungnya kalau tidak God atau Tuhan pasti absurd.
Tidak ada jawabannya. Yes, pokok ngomong. Karena itu Tuhan berada di wilayah dalam teori barat, ada di wilayah nafsu kita. Semuanya harus bertentangan. Kalau kita tahu bahwa Allah Maha memaafkan, ya sudah saya berbuat dosa dong. Tapi jangan lupa Allah juga menghukum. Loh, caranya Maha mengampuni. Kok menghukum? Karena ini tidak boleh di dalam ranah logika. Tuhan harus beyond logic. Selama Tuhan itu di dalam batas logik, selama Tuhan ada di dalam batas logik, berarti ya di bawah kita. Karena itu harus beyond logic, beyond language. What is beyond logic? Nah, karena itu karya-karya sastra di sana, misalkan karya-karya kita, misalkan Waiting for Godot atau Terkenal Menunggu, itu semua isinya pasti gibris, pasti omong kosong. Kenapa? Dia tahu betul bahwa ini tidak mampu diakses oleh bahasa. Misalkan begini, nothing to be done. I'm beginning to confront that opinion. All my life I've tried to from me saying, what do you reason at all? You haven't yet read everything, and I resume the struggle. So there you are again, am I? I'm going to see when after you gone forever. Bagian dari yang paham bahasa Inggris paling nggak ngerti artinya. Kenapa? Gibris. Artinya kenapa? Semuanya itu hanya tupas depan. Kita menunggu mati ngomong kosong. Jadi termasuk yang saya mengaku sangat nih. Sarasian kita itu hanya menghabiskan waktu nunggu. Kurang lebihnya secara esensi mau numpuk kekayaan sebanyak apapun, mau numpuk ilmu sebanyak apapun, gini. Asumsinya begitu. Makanya auranya cenderung ke arah depresi sebenarnya. Filsafat barat, ingat ya, nanti kita akan bergerak ke filsafat yang lebih timur. Kenapa? Bedanya di mana? Nah, itu tadi ketika mereka berusaha menganalisa menumpuk begini, kalau memang itu hebat ya. Misalkan produk sains paling canggih itu kan teknologi membantu kita. Tapi sebanyak apapun tadi, seperti tadi menghentikan Elon Musk misalnya. Setelah sebanyak itu apakah dia tenang? Enggak, hidupnya ya korat-karit, cara internet dan lain sebagainya. Kalau memang itu hebat, kenapa artis-artis Hollywood banyak yang bunuh diri? Kalau popularitas uang menjamin? Enggak, sebenarnya sama-sama tahu. Karena itu orang-orang luar negeri juga banyak yang mengarah ke filsafat timur, terutama ke arah spiritualitas. Kenapa? Spiritualitas itu mengenalnya, misalkan yoga. Yoga itu artinya union atau bersatu. Mirip sangkan paraning dumati minik nali lawan. Jadi dari Tuhan kembali ke Tuhan. Itu kan dari siwa termanifestasi dengan sakti itu. Jadi sebenarnya sakti itu artinya istrinya siwa. Jadi perempuan. Kenapa kok perempuan itu dianggap kesaktian? Karena di dunia ini semua yang luar biasa itu selalu dinisbatkan ke perempuan. Kenapa bisa begitu? Zaman dulu itu kita sangat heran. Bagaimana mungkin bayi itu dalam kandungan bisa muncul? Ini kejeniusan macam apa ya? Kita tidak habis pikir. Kita kan sekarang mentang-mentang belajar biologi itu gini merasa tahu. Padahal kita tidak tahu sama sekali itu kan. Ditanya dokter paling jempolan, kok bisa? Ya enggak tahu. Makanya kita orang Jawa selalu dikit-dikit selamatannya apa? Dongo-dongo, enggak oke mangan-mangan. Kenapa? Loh, jangan salah. Ini mau menunjukkan sebuah intelijensia dalam diri kita yang kita sebenarnya tidak mengerti sama sekali. Kenapa? Kopi jadi topan loh. Di dalam topan ini ada intelijensia yang luar biasa yang saya sendiri tidak paham. Bagaimana mungkin Anda makan pisang, ada yang makan roti, ada yang makan kacang, tetap jadi Anda. Sebuah intelijensia dalam diri kita itu membentuk berdenyut terus. Dari mana? Intelijensia macam apa? Program macam apa ini? Karena itu orang-orang kita, karena kita tidak tahu cara melihat ke dalam tadi membentuk itu. Nah, salah satunya yaitu tadi, misalkan melalui Samkhya Yoga itu tadi ya. Jadi siwa sakti itu turun, sakti itu tadi, sakti itu perempuan, aslinya sakti itu kekuatan. Karena itu ya ilmu kesaktian artinya memuja candi Dewi Kali itu sebenarnya semua perempuan. Nah, memang bikin sakti, karena kekuatan yang luar biasa tadi. Makanya ibu bumi kita tidak bisa mengerti bagaimana. Ini hanya begini, misalkan benih bisa tumbuh segede itu. Tidak bisa kita memahami, aslinya semua ya tidak bisa. Ilmu biologi kan hanya memberi nama-nama begitu. Apa ngerti? Enggak. Yang kita asumsikan ngerti itu hanya memberi nama-nama yang sebenarnya secara esensi tidak paham sama sekali kita. Karena itu ketika kita butuh nanti termanifestasi sampai berbentuk tubuh begini, itu nanti harapannya kenapa kita pakai
Sastra Pinedhati itu kalau dalam muatan itu padoti itu artinya rangkuman ajarannya Siwa itu balik lagi ke Siwa karena itu mirip dengan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berusaha dari yang termanifestasi seperti ini balik ke arah yang lebih sifatnya spiritual seperti itu. Jadi semua pergerakan filsafat pemikiran Jawa pasti terkait itu karena itu dalam kehidupan sehari-hari pasti penerapannya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin begitu untuk sementara pembukaan. Terima kasih atas waktunya.